Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Aprilina Ningsih, NIM 1811-202205, kelas AB. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang ekuitas. Ekuitas dapat diartikan sebagai besaran hak yang harus dikeluarkan oleh pemilik usaha terhadap harta yang dimiliki perusahaan. Ekuitas sebagai bagian hak pemilik dalam entitas harus dilaporkan sedemikian rupa sehingga memberikan informasi mengenai sumbernya secara jelas dan disajikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akta pendirian yang berlaku. Selanjutnya, jenis-jenis ekuitas. Yang pertama ada ekuitas rumah, merupakan nilai dari rumah dikurangi dengan jumlah hutang hipoteknya. Nilai ekuitas rumah penting bagi Anda yang ingin mendapatkan keuntungan dari menjual atau membeli rumah. Jika Anda meminjam uang dari bank untuk membeli rumah dan harga jual rumah tersebut melebihi nilai yang Anda pinjam di bank, maka nilai tersebut dikatakan positif. Yang kedua ada ekuitas pemilik, yaitu nilai modal yang dimiliki oleh pemilik usaha. Modal tidak akan masuk ke bursa efek dan sepenuhnya semua keuntungan dari usaha masuk ke kantong pemilik usaha tersebut. Yang ketiga ada ekuitas pemegang saham. Pada dasarnya sama dengan ekuitas pemilik. Bedanya, nilai dividen yang dimiliki oleh pemilik usaha dibagi dengan pemegang saham karena merupakan investasi dari modal yang dikeluarkan. Uang akan dikembalikan ke pemegang saham apabila semua aset perusahaan dilikuidasi dan semua hutang dibayarkan. Yang terakhir ada pembiayaan ekuitas. Jenis ini terjadi apabila sebenarnya perusahaan berhasil dan dalam menjalankan usahanya namun tidak mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, saham atau pemilik usaha dapat dijual kepada investor yang kemudian hasil penjualannya digunakan sebagai pembiayaan pengembangan perusahaan. Selanjutnya unsur-unsur modal. Yang pertama, modal yang di-store merupakan besaran aset atau uang yang disetorkan dalam jumlah tertentu oleh pemilik usaha atau investor dengan tujuan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnis. Modal disetor terbagi menjadi dua bagian, yaitu modal saham dan agio dan disagio saham. Modal saham merupakan jumlah nominal uang atau lembar saham yang beredar, sedangkan agio dan disagio saham merupakan selisih jumlah setoran pemegang saham dengan jumlah nilai sahamnya. Agio merupakan selisih di atas nominal, sedangkan disagio merupakan selisih di bawah nominal. Yang kedua ada keuntungan yang tidak dibagi. Keuntungan tidak dibagi yang dimaksud adalah keuntungan yang didapat pada tahun-tahun sebelumnya yang tidak dibagi atau tidak diambil. Apabila laba bersaldo debit, maka bukan lagi dianggap sebagai keuntungan namun devis. Yang ketiga ada model penilaian kembali. Model penilaian kembali adalah selisih antara model pada periode sebelumnya dengan model yang akan dikeluarkan pada periode saat ini. Perusahaan dapat memasukkan sisa-sisa model yang ada pada periode sebelumnya ke pembukuan periode selanjutnya. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan sisa model yang ada. Yang keempat ada modal sumbangan. Modal sumbangan ada ketika perusahaan mendapatkan aktiva baru yang berasal dari sumbangan pihak lain. Dalam hal ini, perusahaan sama sekali tidak mengeluarkan modal untuk pembelian atau hanya untuk mendapatkan aset baru. Yang terakhir ada modal lainnya. Modal yang didapatkan dari sumber lain. Artinya, modal juga bisa berasal dari berbagai macam cadangan yang ada, modal ekspansi, cadangan penurunan harga, persiapan pelunasan obligasi, dan lainnya. Jumlah keuntungan yang tidak bisa dibagi yang telah masuk ke dalam cadangan dana tidak dapat diminta lagi sebagai dividen. Bentuk hukum entitas dan ekuitas. Yang pertama, ada entitas perorangan. Entitas perorangan ini bukan suatu badan hukum dan modelnya tidak terbagi atas saham. Harta kekayaan pribadi pemilik entitas terikat pada utang piutang usaha perorangan. Yang kedua, ada persekutuan perdata. Persekutuan perdata bukan suatu badan hukum dan modelnya tidak terdiri atas saham. Yang ketiga ada modal firma. Modal firma tidak terbagi atas saham dan para anggota firma bertanggung jawab renteng atas kewajiban firma sebagai suatu persekutuan perorangan. Yang keempat ada komanditer Ventoscap atau CV. Model suatu persekutuan CV harus dipisahkan antara model persero aktif dan model persero komanditer.
Persero aktif adalah persero yang bertindak aktif sebagai pengurus CV, sedangkan persero komanditer adalah persero tidak aktif sebagai pengurus CV dan hanya bertanggung jawab sebatas modal CV yang menjadi bagiannya. Yang kelima ada perseroan terbatas atau PT. Model perseroan terbatas terdiri atas saham. Tanggung jawab perseroan terbatas pada jumlah modal saham yang disetor jika PT telah disahkan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yang terakhir ada koperasi. Koperasi adalah badan hukum. Modal pokok koperasi adalah simpanan pokok anggota, mirip saham atas nama, tidak dapat dipindah tangankan, dan dapat diambil kembali bila anggota keluar dari keanggotaan koperasi. Ekuitas koperasi atau kekayaan bersih koperasi adalah simpanan pokok, simpanan lain-lain, pinjaman-pinjaman, penyisihan hasil usaha termasuk cadangan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.